Cek 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 cek. Halo sobat Nime, kita gas lagi dah. Jawaban dan seperti biasa juga yang mau ngasih gua kopi bisa banget baca di deskripsi. Dan kali ini ada yang kasih, yaitu dari hamba Allah. Iklan, wah nggak boleh cuy, nggak boleh iklan itu. Waduh. Next dari Jangkrik buat Senlang. Oh makasih Jangkrik. Next dari Kuncur Gasenlang. Oke makasih Kuncur, Jangkrik dan juga hamba Allah. Dan semoga aja rezekinya nambah lagi, bisa ngasih lagi. Untuk Senlang nanti kita upload sama kurang-kurang jam berapa ya, jam 12-an sama jam habis maghrib lah untuk Senlang. Dan untuk jawaban sekarang, yuk langsung aja kita gaskan dulu dah. Jawaban langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zhaowan dia pun mendapatkan sebuah tugas yang diberikan oleh Dan Ginseng, dan itu membuat Zhaowan dia pun menolaknya karena dia tahu ini adalah sebuah risiko yang sangat amat luar biasa, gila. Tapi di sini karena memang Zhaowan dia tidak memiliki sebuah pilihan lain, di sini Zhaowan mau tidak mau dia harus menerima permintaan dari Dan Ginseng. Tapi untuk Zhaowan dia juga meminta sebuah kompensasi karena dia takut jika saja nanti ketika dia menghadapi Yelin dia nggak bisa ngapa-ngapain, hingga membuat Dan Ginseng dia pun memberikan sedikit pencerahan kepada Zhaowan, di mana Dan Ginseng dia pun mengatakan ada sebuah metode untuk dapat membuat Zhaowan jauh lebih kuat, mengingat Yelin dan juga Zhaowan sama-sama memiliki jiwa naga surgawi, di mana Dan Ginseng dia pun mengatakan kepada Zhaowan kalau sejatinya Zhaowan dapat mengalahkan Yelin karena Zhaowan dapat menggabungkan kekuatan teknik ini bila dari apapun yang dimiliki oleh Zhaowan dengan kekuatan jiwa naga surgawi. Dengan begitu maka kemampuan jiwa naga surgawi yang dimiliki oleh Zhaowan akan jauh lebih kuat dari apa yang dimiliki oleh Yelin. Mendengar apa yang diucapkan oleh Dan Ginseng membuat Zhaowan dia pun paham betul apa maksud dari orang tua itu, hingga membuat Zhaowan dia berujar. Jadi intinya Yelin dia memiliki jiwa naga surgawi yang paling murni, sedangkan aku malah memiliki jiwa naga versi campurannya. Bukan berarti jiwa naga surgawi yang aku miliki jauh lebih lemah dari apa yang dimiliki oleh Yelin, tapi mungkin saja karena ini adalah sebuah campuran, aku justru jauh lebih kuat. Ucap dari Zhaowan yang membuat Dan Ginseng ya juga, tapi kalau dibilang seperti jiwa naga campuran agak gimana gitu. Ucap dari Dan Ginseng. Di sini Dan Ginseng dia pun menolak jika disebut sebagai jiwa naga campuran, tapi yang lebih enak jika dikatakan sebagai evolusi, sebagai jiwa naga surgawi yang berevolusi. Ucap dari Dan Ginseng. Dan mendengar apa yang diucapkan oleh Dan Ginseng membuat Zhaowan dia pun paham betul apa yang dimaksud oleh orang tua itu. Selain itu juga di sini Zhaowan dia juga tahu kalau tidak ada satu orang pun di dunia ini yang memiliki jiwa naga surgawi yang paling murni selain Yelin. Mengingat Yelin dia memiliki master yang merupakan leluhur naga emas, yang artinya Yelin tentunya dalam hal jiwa naga surgawi dialah yang paling top. Tapi di sini Zhaowan dia juga tahu kalau sejatinya walaupun leluhur naga emas adalah makhluk buas yang sangat amat kuat, tapi sejatinya yang jauh lebih kuat adalah manusia itu sendiri. Karena sejatinya 5 bintang suci walaupun mereka terlahir dengan sangat kuat, tapi ada yang jauh lebih kuat, yaitu 10 kaisar kuno. Karena ke-10 kaisar itu mereka tidak mengandalkan bakat alami yang mereka miliki, tapi mereka menggenggam inti Dao dan menciptakan teknik yang dapat membuat manusia jauh lebih kuat. Di sini Zhaowan dia juga tahu walaupun Yelin dia memiliki kemampuan jiwa naga surgawi yang paling murni sekalipun, tapi nyatanya jiwa naga gabungan yang aku miliki beserta dengan berbagai macam warisan yang aku dapatkan, tentunya itu akan membuat jiwa naga aku akan berevolusi menjadi sesuatu yang jauh lebih hebat. Dan aku adalah Zhaowan, dan aku pasti akan menciptakan cara yang jauh lebih baik untuk dapat membuatnya jauh lebih kuat. Ucap dari Zhaowan yang kini semakin percaya diri dengan kemampuan yang dia miliki. Dan itu membuat Zhaowan dia juga mengucapkan terima kasihnya kepada Dan Ginseng yang telah membantunya membuka pikirannya tentang kemampuan jiwa naga surgawi. Dan itu membuat Zhaowan dia pun mengucapkan terima kasih, dan dia juga tahu apa yang harus dia lakukan saat ini. Mendengar Zhaowan sudah paham dengan apa yang dia maksud, membuat orang tua ini dia pun sungguh sangat senang. Ya, pikiranmu sungguh sangat tajam, hingga aku yakin 3 hari kau pasti bisa menyempurnakan jiwa naga surgawi yang kau miliki. Ucap dari orang tua ini. Di sini Dan Ginseng dia juga mengatakan, ini agak sedikit lucu ya. Jiwa naga surgawi yang murni, mungkin saja dapat dikalahkan
dari jiwa naga campuran. Lucu ucap dari orang tua ini. Tapi di sini Dan Ginseng dia juga menekankan kepada Zaufan kalau dia telah memberikan bantuan kepada Zaufan, yang artinya sekarang adalah waktunya bagi Zaufan untuk membayarnya. Ucap dari Dan Ginseng, dan dia juga ingin agar Zaufan menjalankan tugas yang telah dia berikan. Dan untuk Zaufan, dia pun paham betul apa yang dimaksud oleh orang tua itu dan dia tidak membantahnya. Baiklah, aku akan melakukannya. Aku akan melakukan apapun yang kau minta, ucap dari Zaufan. Dan setelahnya Zaufan dia pun kembali ke tempat di mana Sekte Mochi tinggal. Dan setelah Zaufan dia kembali ke tempatnya, di sini dia juga cukup ternotis dengan apa yang dia lihat, karena ternyata saat inilah rame. Ada beberapa orang yang datang di tempat kediaman dari Sekte Mochi. Hei, apa yang mereka lakukan? Pikir dari Zaufan. Tapi melihat Zaufan yang telah kembali membuat Yangsha yang melihatnya dia pun merepet. Zaufan, kau hampir saja membuat kami semua serangan jantung, ucap dari Yangsha. Di sini Yangsha dia juga mengatakan, aku pikir terjadi sesuatu kepada dirimu. Oh, aku? Memangnya apa yang bisa mereka lakukan kepadaku? Sambut dari Zaufan. Ya sebelumnya sih ya memang, tapi setelah kemunculan dari Yelin, aku berpikir bocah itu dia jauh lebih kuat daripada dirimu. Dan aku pikir mungkin saja kalian berdua pergi ke sebuah tempat dan melakukan sebuah aksi secara diam-diam, ucap dari orang tua ini. Dan lihat nih, banyak juga perempuan yang khawatir dengan dirimu loh, ucap dari Yangsha. Dan di sini Yangsha dia juga menggoda, di mana dia mengatakan, Zaufan, harus akui kalau kau memiliki banyak fans wanita. Lihatlah mereka. Kau bisa juga membawa satu dari mereka dan bawalah pulang ke sekte dan kau bisa menikahi mereka, ucap dari Yangsha yang menggoda ciwi-ciwi itu. Dan untuk para ciwi-ciwi, lebih tepatnya Shirahowa, dia pun mengatakan kalau dia datang ke tempat ini bukan inisiasinya sendiri, tapi hanya ingin menemui ataupun mengantarkan saudara juniornya, yaitu Kincheng, ucap dari Shirahowa. Dan itu membuat Zaufan Kincheng dia pun ternotis, dan itu membuat Kincheng pun dia juga mendekati Zaufan dan dia juga mengatakan kalau sejatinya Yelin dia bukanlah orang biasa dan mungkin saja dia jauh lebih kuat dari apa yang kau miliki. Tapi aku ingin bertanya, apakah kau tetap ingin melawannya, ucap dari Kincheng. Dan untuk Zaufan dia pun membenarkannya dan dia mengatakan mungkin saja aku bisa jauh lebih kuat setelah aku melawan dirinya. Apakah kau berpikir kalau aku tidak bisa mengalahkannya, ucap dari Zaufan. Dan untuk Kincheng dia pun yakin kalau Zaufan dapat melakukannya. Namun mendengar apa yang diucapkan oleh Kincheng sempat membuat Zaufan agak gimana gitu, mengingat yang dia lawan bukanlah kaleng-kaleng juga. Dan di sini Zaufan dia juga mengatakan, ya jujur saja aku tidak terlalu percaya diri dalam pertandingan kali ini, ucap dari Zaufan yang membuat Kincheng dia pun tersenyum dan dia mengatakan, plan Zhao, ada apa? Plan Zhao yang hebat ini ragu. Wah, lucu sekali. Aku tahu kalau kau bisa mengalahkannya, ucap dari cucu yang yakin kalau Zaufan dapat melakukannya. Apa kau benar-benar ingin melawannya kah? Tanya dari cucu. Dan untuk Zaufan, dia sempat terdiam sejenak sebelum dia mengatakan kalau ini adalah sebuah rintangan yang memang harus aku lakukan. Aku memang harus melawan dirinya. Dan aku pikir ini adalah sebuah takdir, ucap dari Zaufan yang membuat sini Kincheng dia pun tersenyum dan dia pun yakin kalau Zaufan pasti bakal menang. Ya, kau pasti akan menang Zaufan, ucap dari Kincheng yang membuat Zaufan dia pun terdiam ketika dia mendapatkan semangat dari Kincheng. Dia gak menyangka kalau ternyata Kincheng yakin kalau dia pasti bakal menang. Namun setelah memastikan kalau Zaufan baik-baik saja, di sini Kincheng dia pun meminta kepada seluruh rekan-rekannya untuk ikut bersama dengan dirinya dan pulang. Dan itu membuat cucu dia berujar, baiklah sekarang ayo kita pergi dan kita tidak perlu mengganggunya lagi, ucap dari cucu. Dan setelahnya kini mereka semua pun pergi meninggalkan Zaufan. Tapi mendengar apa yang diucapkan oleh cucu yang pergi begitu saja setelah dia memastikan Zaufan membuat gadis biru ini, gua lupa namanya siapa, Yongning, ya, membuat Yongning dia pun bertanya apakah cuman ini alasan cucu datang ke tempat ini, apakah kau datang sejauh ini hanya ingin bertanya tentang itu, tanya dari Yongning. Ini Yongning dia juga bertanya apakah ada sebuah hubungan di antara Zaufan dan juga cucu, tapi cucu dia pun mengatakan enggak ada hubungan apapun di antara mereka berdua. Di sini cucu dia juga mengatakan kalau sejatinya dia datang ke tempat ini hanya ingin memberikan sebuah dukungan kepada Zaufan, dan apapun itu aku selalu tetap ada bersama dengan dirinya dan aku tetap akan mendukungnya di sampingnya, ucap dari cucu yang membuat
Kedua, saingannya pun jadi bingung dengan apa yang dimaksud oleh gadis ini. Dan itu juga membuat gadis pertapa ini ya pun bertanya, Kinceng. Bahkan Zaufan sendiri bilang dia tidak yakin kalau dia bisa mengalahkan Yelin. Tapi kenapa kau bisa yakin seperti itu? Jawab dari gadis imut itu. Dan untuk cucu dia pun mengatakan jika saja Zaufan dia memang benar-benar ingin melawan, pasti dia akan menang. Apapun itu dia pasti akan menang. Meskipun ya dirinya sendiri aja ragu, tapi aku yakin dia pasti dapat menang. Dan aku tetap akan selalu mendukungnya. Ucap dari cucu yang membuat gadis imut ini dia pun nyes di hatinya. Dan dia tahu kalau dukungan yang diberikan oleh cucu adalah sebuah dukungan yang sangat amat yakin, mutlak dan juga tidak tergoyahkan. Dan itu membuatnya pun berpikir kalau ikatan yang dimiliki cucu dan juga Zaufan sungguh sangat dalam. Ini jauh melampaui cinta di antara laki-laki dan juga perempuan. Ucap dari gadis imut ini yang menyadari ikatan cucu dan juga Zaufan sangat amat di luar nalar. Sedangkan untuk Zaufan sendiri, dia juga sempat merinding ketika dia mendengar kalau ternyata cucu memiliki pengertian yang jauh luar biasa seperti ini. Gila wanita itu, dia sampai membuatku merinding, pikir dari Zaufan. Untuk Yangsha dia pun juga bertanya kepada Zaufan, apakah Zaufan yakin bisa menghadapi Yelin? Karena di sini Yangsha dia juga tahu kalau Yelin bukanlah orang biasa dan aku juga tidak bisa mengabaikan ini semua. Dan saranku, akhiri saja ini semua dan kita hanya perlu pulang dan kau tidak perlu sampai terluka. Ucap dari Yangsha. Tapi untuk Zaufan dia pun mengatakan kalau dia memang harus menghadapi Yelin karena aku memang mau melakukannya. Orang-orang yang sebelumnya itu semua terlalu lemah. Tapi untuk Yelin, ini berbeda. Aku rasa aku harus melawan dirinya. Bahkan aku harus mempertaruhkan segalanya. Ucap dari Zaufan yang akan menghadapi Yelin di part lanjutannya. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya akan dibahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you. Nah itu aja untuk part kali ini. Sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you.